Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sherina Nuriana. Saya dari Fakultas Fisip, Prodi Hubungan Internasional, NPM 1913507416149. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah ilmu pengantar hubungan internasional. Di sini saya mengambil judul Kerjasama Indonesia Korea Selatan dalam pengembangan sektor industri kreatif di Indonesia. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas, diantaranya ada 3. Yang pertama, kerjasama Indonesia Korea Selatan dalam pengembangan sektor industri kreatif di Indonesia. Yang kedua, implementasi program kerjasamanya antara Indonesia Korea Selatan di bidang industri kreatif. Yang ketiga, kontribusi kerjasama Indonesia Korea Selatan dalam upaya pengembangan sektor industri kreatif di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan sektor industri kreatif di Indonesia ini. Baik, jadi salah satu hasil dari adanya interaksi hubungan internasional ini adalah kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional ini dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral yang guna mencapai tujuan nasionalnya. Nah, kemudian sementara itu, dalam menjalankan kerjasama antar negara, yang satu dengan negara lainnya harus dilandasi dengan interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Karena itu menjadi tujuan kerjasama internasional. Ekonomi kreatif dan industri kreatif di Indonesia ini mulai berkembang pada awal tahun 2006. Setelah beberapa tahun di Indonesia, ekonomi kreatif dan industri kreatif semakin banyak dipandang oleh pemerintah, swasta, maupun pelaku individu sendiri. Khususnya pemerintah sudah semakin menaruh perhatiannya. Nah, dengan munculnya lembaga non-kementerian, yang bernama Badan Ekonomi Kreatif, yang biasa kita kenal dengan Bekraf, yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Nah, jadi Bekraf ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Nah, sebelumnya ekonomi kreatif di Indonesia ini adanya di bawah kewenangan Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Komunikasi dan Informasi, dan Departemen Tenaga Kerja. Karena istilah industri ini pada industri kreatif menimbulkan banyak interferensi, makanya pemerintah membentuk rencana pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia tahun 2025 yang dirumuskan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Yang menjelaskan adanya evolusi ekonomi kreatif. Berdasarkan dokumen rencana ini dapat diketahui bahwa adanya pergeseran dari era pertanian ke era industrialisasi, lalu ke era informasi dan komunikasi, serta globalisasi ekonomi. Nah, kerjasama Indonesia antar Korea Selatan di bidang industri kreatif telah dimulai sejak penandatanganan MOU, yaitu tanggal 16 Mei 2016 oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea. Nah, kemudian beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai implementasi program kerjasama Indonesia Korsel di bidang industri kreatif. Yang pertama yaitu ada MODE, yaitu ada Young Creator Indonesia Fashion Institute. Nah, Jakarta Fashion Week and Korea Foundation for International Cultural Exchange merupakan program pembinaan yang menginspirasi generasi muda untuk meraih kesuksesan di industri fashion. Untuk menjaga konsentrasi dalam meningkatkan kapasitas para desainer ataupun pelaku industri di bidang fashion
Indonesia serta mempererat kerjasama antar Indonesia dan Korsel. Nah, Jakarta Fashion Week and Feminine Group menjalin kemitraan terbaru dengan Korea Foundation for International Cultural Exchange melalui program Young Creator Indonesia Fashion Institute. Nah, YFICI ini memiliki dua program pendidikan, yaitu program Basic Fashion Design yang materinya ditekankan pada aspek-aspek dasar perancangan fashion serta pengolahan material tekstilnya. Yang kedua ada program Advanced Fashion Design yang merupakan pengembangan lanjutan dari program Basic namun mengeksplorasi pengembangan konsep dan eksperimen lanjutan pada proses perencanaan. Nah, yang kedua ada Jakarta Fashion Week tahun 2017. Kolaborasi fashion Indonesia antar Korea, Indonesia dengan Korea. Jakarta Fashion Week 2017 ini merupakan bentuk kolaborasi antar negara yang merupakan program exchange platform. Ini memasuki tahun keempat dan akan terus berlanjut JFW ini dalam JFW tahun-tahun mendatang. JFW tahun 2017 ini kembali memberikan panggung pada desainer Korea di JFW mulai program platform exchange. Nah, sebaliknya Korea juga memberikan panggung kepada para desainer Indonesia di ajang Fashion Korea dalam JFW 2017 ini. Label dari Indonesia IKYK, I Know You Know, yang juga merupakan generasi keempat program pengembangan kapasitas desainer Indonesia Fashion Forward. Nah, berkulturasi dan berbagi pembangunan dengan label asal Korea Selatan, yaitu Twi and Housing Park pada hari terakhir JFW tahun 2017. I Know You Know ini menjanjikan konsep Asia modern dengan berbautan pop culture yang membangun desain tradisional dan modern sehingga tampil bersahaja. Sedangkan label Korea ini, Twi X Housing Park, mengusung desain young and fresh serta terinspirasi dari urban look, sehingga sangat cocok dikenakan oleh orang-orang yang tinggal di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Brand Twi ini sudah dikenal di kalangan anak muda Korea. Nah, ada selanjutnya mengenai film. Yang pertama, film Korean Indonesia Film Festival. Korean Indonesia Film Festival ini resmi diadakan sejak tahun 2014. Jika sebelumnya hanya berupa Korean Film Festival, tapi sejak tahun 2014 ini terjadi perubahan penambahan film Indonesia yang tayang dalam festival tahunan Korea Festival di Indonesia. Ajang ini juga menjadi bentuk perayaan hubungan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Nah, yang kedua ada Indonesian Korea Cinema Global Networking. Indonesia Korean Cinema Global Networking ini merupakan hasil kerjasama dari Bekraf, yaitu Badan Ekonomi Kreatif, dan KOSIF, Korean Film Council. Korean Indonesian Cinema Global World Networking ini yang pertama bertujuan untuk menjadi sebuah wadah yang menyediakan ruang bagi perusahaan di Korea Selatan dan Indonesia yang saling bertemu mempromosikan CO production. Nah, selanjutnya ada di bidang konten animasi, yaitu Finzu. Finzu ini merupakan serial animasi 2 dimensi bergenre komedi. Nah, animasi ini berkisah tentang segerombolan hewan ternak yang hidup di kebun binatang. Animasi 2 dimensi ini berupa siluet seperti pertunjukan wayang dan diproduksi oleh Graphic So Ltd, yaitu GVX, dan telah ditayangkan di stasiun televisi IBS Korea Selatan dengan melibatkan siswa asal Jawa Timur. Kemudian ada lagi di bidang kuliner. Yang pertama ada K-Food Fair Jakarta. Dua, ada promosi makanan halal melalui web drama Lunchbox. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kontribusi kerjasama Indonesia Korea Selatan dalam upaya pengembangan sektor industri kreatif di Indonesia. Nah, kontribusi Indonesia maupun Korea Selatan ini sudah cukup banyak berkembang di kedua negara ini. Keduanya cukup berperan dalam pelaksanaan kerjasama ini dan menjadi salah satu dampak perkembangan untuk kemajuan dalam ekonomi
kreatif dan industri kreatif ini. Nah, adapun kontribusinya yaitu yang pertama ada karya kartunis Joker Syndicate di aplikasi komik PeopleJet Korea. Nah, Joker Syndicate akan mendistribusikan komik-komiknya karya para pengarangnya melalui layanan jejaring sosial baru asal Korea Selatan, PeopleJet. Nah, ada lagi Indonesia Food Festival. KBRI Seoul bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Hotel Lotte. Nah, selanjutnya ada busana karya Ano Yuno dan Seo di Fashion Code Korea. Nah, acara yang diselenggarakan setiap 2 kali dalam 1 tahun menghadirkan fashion potensial. Nah, selanjutnya ada pameran batik di Lotte Mall Korea Selatan. Nah, ini menjadi salah satu kontribusi Indonesia di negara Korea Selatan, yaitu diadakannya penyelenggaraan fashion show yang cukup unik, yaitu pakaian tradisional Korea Hanbok yang dilakukan dengan bahan dan motif batik Indonesia. Selanjutnya masih ada pameran lukisan Institut Kesenian Jakarta di Media Hill. Nah, KBRI Seoul ini bekerja sama dengan Institut Kesenian Jakarta menyelenggarakan pameran lukisan dan batik pada tanggal 26 Juni sampai 19 Juli pada tahun 2013. Selanjutnya Festival Film Indonesia. Sebanyak 9 film Indonesia diputar di bioskop CGV Seoul dan Ansan. Nah, yang terakhir ini ada Indonesian Cinema di Busan International Film Festival, yaitu BIFF. 6 film karya sinias Indonesia tampil dalam ajang Festival Film Terbesar Asia, Busan International Film Festival ke-21 ini yang berlangsung 8 sampai 14 Oktober 2016 di Busan, Korea Selatan. Nah, selanjutnya ada permainan video, permainan komputer ponsel, Visual Dark, perusahaan game art development nomor 1 di Korea resmi membuka kantor di Indonesia. Selanjutnya ada periklanan Leminho Luwak White Coffee Indonesia, Korea Selatan. Seniman kontemporer Christian Anjo pemeran tunggal di Korea Selatan. Nah, bidang fotografi, pemeran foto Korea DMZ in Search for the Land of Peace and Life. Nah, selanjutnya ada digital berbasis digital, konten berbasis digital maksudnya. Satu yaitu ada program ICT Partnership Indonesia Korea berupa bisnis matching antar perusahaan telekomunikasi dari kedua negara. Nah, yang kedua ada program bantuan penambahan alat teknologi untuk segala kegiatan yang memerlukan. Nah, ada di bidang musik kerjasama KCI Indonesia Korea Selatan dilindungi hak cipta musisi tanah air. Selanjutnya ada kerajinan furniture La Ambience digandeng Kumusung Furniture. Nah, itulah banyaknya kontribusi antara negara Indonesia di Korea dan negara Korea di Indonesia. Cukup banyak dan cukup menjadi suatu perkembangan kemajuan adanya ekonomi industri kreatif yang menjadi tren pada masa era globalisasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.